Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jubir tim koalisi Muksin Amrin. Selamat sore Pak Muksin. Sore. Iya, Pak Muksin dengan Eva di studio. Pak, setelah KPU Maluku Utara menetapkan Ibu Shirley sebagai cagup, ada gugatan dari paslon lain kepada Bawaslu. Bagaimana kemudian respon dari tim koalisi? Iya, pertama kami baru mendapatkan informasi dari media beberapa hari ini berkaitan dengan ada gugatan dua pasangan calon. Satu dari nomor urut 1, kemudian ada nomor urut 3 yang mengajukan gugatan ke Bawaslu. Nah, Ya. materi gugatannya yang kami cek terakhir adalah materi gugatan berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Karena kalau pelanggaran yang berkaitan dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPU itu harus melalui sengketa atau yang diajukan melalui metode gugatan sengketa ke Bawaslu terhadap keputusan KPU yang menetapkan Bu Shirley. Ya. Dan itu waktunya sudah lewat ya, karena ketentuan dalam Perbawaslu itu adalah 3 hari setelah penetapan pasangan calon dilakukan oleh KPU. Pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan KPU itu melaporkan atau mengajukan sengketa ke Bawaslu. Tetapi karena ini adalah hak mereka yang telah mengajukan dan memang esensi dari demokrasi seperti ini, kami dari tim koalisi Shirley Sarbin tetap akan mengikuti prosedur yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu seperti apa. Dan prinsipnya kami juga telah menyiapkan kuasa hukum, kemudian bukti-bukti yang menunjukkan bahwa keputusan KPU terhadap penetapan Ibu Shirley dan Sarbin Syekh itu adalah sesuatu yang menurut hukum benar, sehingga dapat kami buktikan ketika prosedur di Bawaslu itu dilakukan. Baik, untuk membuktikannya Pak Muksin soal adanya dugaan pelanggaran administrasi kesehatan, bukti apa yang dimiliki oleh tim koalisi? Yang pertama, karena materi gugatan yang kami baca di berita ya, yang di online itu adalah soal lokasi pemeriksaan kesehatan yang menurut mereka tidak sesuai karena pemeriksaan kesehatannya dilakukan di RSPAD Jakarta. Yang kedua, menurut mereka bahwa Ibu Shirley dalam posisi sakit, sehingga menurut gugatan bahwa semestinya tidak memenuhi syarat kesehatan. Tetapi perlu kami jelaskan bahwa kenapa harus dilakukan pemeriksaan di RSPAD Jakarta, karena persoalan force majeure. Sehingga kemudian KPU berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Ternate dan memutuskan untuk menjalani hak konstitusi orang, begitu ya, karena ini adalah hak konstitusi, sehingga kemudian merekomendasikan RSPAD sebagai rumah sakit pemerintah untuk diberi kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur yang diajukan oleh 8 partai politik. Nah, secara prinsip kemudian sehingga itu bukti dan otentik yang kami dapatkan adalah satu adalah pemeriksaan betul-betul bahwa ada terjadi dilakukannya pemeriksaan di RSPAD. Kemudian ada hasil yang diputuskan oleh RSPAD bahwa sesungguhnya keputusan dokter yang menetapkan Ibu Shirley secara dalam pemeriksaan kesehatan itu disebutkan mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Maluku Utara, sehingga KPU berdasarkan dasar itulah mengeluarkan keputusan untuk menetapkan pasangan calon yang kita ajukan. Baik, Pak Muksin, di tengah adanya gugatan untuk Ibu Shirley, ada juga dukungan yang datang kepada Ibu Shirley, ada juga pihak yang merasa bahwa gugatan tersebut nampaknya kurang berempati di tengah kondisi Bu Shirley yang masih dalam kondisi duka, dan juga informasi yang kami dapatkan juga masih harus menjalani operasi. Begitu ya Pak, bagaimana tim dari koalisi juga menjawab hal ini? Ya, pertama memang Ibu Shirley menyempatkan waktu beberapa hari lalu ke Ternate, walaupun dengan kondisi yang masih belum bisa jalan begitu ya, tetapi semangat Ibu Shirley untuk datang di Ternate dalam rangka menghadiri
pertemuan akbar dengan 8 partai koalisi di Ternate, dan setelah pertemuan itu ada beberapa agenda yang Shirley lakukan. Pertama, menjenguk pasien yang waktu itu kena musibah di rumah sakit. Setelah itu beliau kembali ke Jakarta untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan operasi berikut, karena informasi yang kami tangkap, kami dengar bahwa ada kegiatan, ada operasi keempat terhadap luka bakar di kakinya. Tetapi tidak ada, beliau punya niat tidak surut, tetap melakukan kegiatan kampanye lewat media sosial, pertemuan dengan para netizen, para Gen Z, para ibu-ibu yang masih sering kontak sama beliau dan terus melakukan komunikasi. Dan untuk di lapangan saat ini calon wakil gubernur Pak Sarbin terus melakukan konsolidasi beberapa daerah. Sampai saat ini juga belum balik untuk melakukan meyakinkan, karena respon positif terhadap masyarakat, ada rasa simpati terhadap Bu Shirley yang memiliki niat baik untuk melanjutkan keinginan besar almarhum Beni Laos dalam rangka melaksanakan amanah rakyat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab untuk Maluku Utara ke depan. Baik, terima kasih Muhsin Amrin, jubir tim koalisi paslon Shirley Sarbin sudah bergabung bersama kami di Berita Pilkada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.